Tempoe, Waewoe, Wahamji, Walangkaji, Dendam Cang, Kromo, Jolombok, Lomba Abang, Dewo, Semedi, Ketiban Dadi. Semangatnya adalah dalam rangka untuk melakukan perlawanan sebenarnya. Menjadikannya Dusun Pandes sebagai daerah wisata itu tidak lepas dari sejarah warga masyarakat Pandes sebenarnya. Tradisi membuat dolanan anak-anak itu sudah ada di Dusun Pandes sejak pertengahan abad 18. Hampir semua warga masyarakat Pandes waktu itu berkegiatan secara ekonomi dari hasil membuat dolanan anak-anak ini. Baru tahun kemudian sekitar 1980-an di mana dolanan-dolanan anak dari Cina, Jepang, Taiwan yang masuk ke Indonesia, keberadaan dolanan anak-anak itu mulai bergeser. Tahun 99 saya melakukan upaya untuk melakukan rekayasa sosial dalam rangka untuk menumbuhkan kembali. Dan salah satu metode yang tak gunakan adalah membuat peta sosial. Jadi mereka tak suruh gambar peta Pandes gitu, baik yang intangible maupun intangible, baik yang berbentuk maupun berwujud maupun tidak berwujud. Di peta itu ada keterangan-keterangan, misalnya rumah Pak Duko dia senang selingkuh misalnya kayak gitu. Ini ada sungai gitu kan, sungai tercemar dari limbah rumah tangga perumahan. Ini ada kandang. Tapi waktu itu hampir semuanya tergambarkan oleh warga masyarakat Pandes juga, akan tetapi tidak ada satupun dari peta itu yang berbunyi ini rumah Mbah Joyo, tempat di mana dolanan anak tempo dulu dibuat. Ini rumahnya Mbah Karto, hampir tidak ada semacam itu, sehingga hampir saja kesadaran kolektif itu hilang dari ingatan warga masyarakat Pandes sendiri. Tahun 99 waktu itu memang kita lakukan dalam rangka untuk melakukan perlawanan terhadap struktur ekonomi yang menindas, struktur yang menganggap bahwa segala sesuatu harus dihitung dengan uang dan macam-macam. Sehingga yang kita tawarkan adalah sesuatu yang memang tidak mempunyai nilai ketika itu diukur dengan uang. Tetapi memang kita terbentur oleh suatu keadaan di mana ketika pendekatan yang kita lakukan itu tidak memberi manfaat atau tidak memberi dampak secara ekonomis, warga masyarakat kecenderungannya melihat sebelah mata. Walaupun kita mulai sejak tahun 99, baru tahun 2007 setelah gempa bumi, kesadaran kolektif itu baru muncul, dan itu pun momentumnya adalah momentum gempa di mana dalam situasi bencana semacam itu kesadaran kolektif relatif lebih mudah untuk ditumbuhkan, dilahirkan. Terima kasih Ibu Bupati Kabupaten Bantul, kami mohon maaf. Ini masuk sini. Satunya, ini masuk sini, ya, masuk, ya toh? Masuk, ada? Adanya sekitar 30-an dolanan yang ada, ya, baik yang berbasis bambu, berbasis kertas. Gitu. Kalau permainan tradisi, jadi dolanan itu merujuk pada alat yang dimainkan. Gitu. Tapi kalau permainan itu berupa fun game atau permainan lebih pada fun game. Ada sekitar 20-an sampai 30-an. Itu nanti ditempel kalau mau. Dolanan anak-anak itu ternyata diciptakan oleh simbah-simbah kita itu dalam rangka untuk meningkatkan kecerdasan majemuk anak. Permainan tradisi itu disifati oleh 4 hal. Yang pertama adalah wicoro. Ada bunyi-bunyian baik itu tembang, dialog yang keluar dari mulut si anak. Artinya
Di sana kecerdasan verbal anak, kecerdasan berbahasa anak itu diasah lewat tembang ataupun dialog tadi. Sifat yang kedua adalah permainan tradisi itu ada melibatkan wirogo, ada gerakan tubuh. Tidak ada satupun permainan tradisi itu yang hanya diem gitu. Karena memang wirogo tadi, gerakan tubuh itu dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik anak, kecerdasan olah tubuh, kecerdasan psikomotorik, kecerdasan motorik anak gitu. Yang ketiga adalah adanya wiromo, adanya irama. Irama itu hanya bisa dibangun ketika seorang anak bisa bekerja sama dengan partner mainnya. Artinya di sana kecerdasan intrapersonal anak, kecerdasan interpersonal anak, kecerdasan emosional anak itu diasah lewat dolanan-dolanan tadi. Terus yang keempat adalah wiroso. Ada sesuatu yang sifatnya batiniah, ruhiyah, yang di mana di sana ada ajaran etika, moral, dan bahkan ajaran berketuhanan. Di awal kita hanya nyentuh kira-kira 8 orang yang semuanya adalah simba-simba sepuh. Tapi saat ini yang terlibat mungkin ya lebih dari mendekati angka 100 orang. Dampak ekonomis yang paling bisa diukur adalah meningkatnya pendapatan warga masyarakat dari aktivitas dolanan. Karena memang ada perubahan positioning dari kalau kita bicara tentang bisnis ya. Yang dulu ketika produk ansi sekitiran misalnya, atau otok-otok ketika itu dihargai sebagai satu produk saja, paling harganya paling mahal Rp2.000. Tetapi ketika yang dijual adalah pengalaman membuat otok-otok, pengetahuan tentang keterampilan membuat otok-otok ataupun cerita di balik otok-otok, kita bisa dapatkan atau kita bisa jual paket itu sampai Rp30.000 per orang. Ada 15 kali kenaikan harga. Lebih dari 30-40 ribu orang yang sudah datang sejak tahun 2006 yang ke Pandes dalam rangka untuk mempelajari itu belumlah cukup sebenarnya. Jauh lebih penting adalah bagaimana kita bisa mengerti gitu apa nilai-nilai yang melatar belakangi kemunculan dolanan ataupun permainan tradisi itu. Tidak semata-mata nilai ekonomis dari sana. Sehingga itu penting untuk kembali kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat agar anak-anak kita itu berkesempatan untuk belajar mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya agar dia bisa tumbuh dan optimal secara bermartabat gitu.